udah ngebahas tentang tips and trik mengerjakan itu seperti apa. Ini aku bakal ngejelasin tentang kode-kode mata kuliah, kode-kode jam ujian. Nah, di sini kan misal di sini ada KTP-ku, di sini ada nomor, kode mata kuliah juga, dan di sini ada mata kuliah. Nah, terus di sini ada jadwal pengerjaan nanti THE nanti. Nah, terus di sini waktu ujian yang kalian sering tanyain. Jadi, kode-kode itu tuh cuman untuk mengetahui bentrok atau enggaknya kita di ujian nanti. Dan sebelumnya aku udah pernah bahas di videoku sendiri di sini untuk mengetahui jam bentrok itu gimana. Nah, misal kita cari coba di playlist aku pernah bahas di sini tentang jam. Buat kalian yang nonton video aku dan ternyata ada iklannya, please jangan di skip, karena dengan begitu aku bisa lebih semangat lagi buat upload videonya dan itu bermanfaat kan buat kalian. Jadi please jangan di skip, oke? Nah, di sini ini tuh waktu kalau misalnya kalian itu TTM atau waktu kalian ujian gitu. Biasanya kalian bisa ngeliat di sini waktu ujian kalian itu 1.4, 1.2 gitu. Biasanya itu digunain pas kalian ujian biar kalian itu tahu gitu, oh ternyata bentrok. Nah, kalian bisa tahunya bentrok itu dari sini gitu waktu ujian kalian gitu. Aku bakal bahas lebih detailnya lagi. Nah, terus di sini juga ada jadi buat kalian yang para maba UT atau mahasiswa yang mungkin belum tahu tentang makna dari kode tersebut, itu tuh kode yang kalian gunain sebelum masa registrasi atau sebelum kalian meregistrasikan mata kuliah kalian itu harus tahu dulu kode-kode mata kuliah yang jadwalnya atau ujiannya bentrok itu apa aja. Jadi kalian itu bisa memplanning jadwal belajar kalian atau memplanning tujuan belajar kalian di universitas terbuka. Kayak yang aku contohin sekarang. Sini untuk menyusun per semesternya biar kita tuh tahu atau biar kita tuh bisa mempercepat waktu kuliah kita gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja dari sekarang. Oke. Yang pertama di sini ada semester 1 pengantar bisnis, kita tulis. Terus waktu ujiannya juga 1.4. Kita tulis. Dan terus aja susun dari semester 1 sampai semester 8 atau semester akhir. Nah, aja materi-materi yang bakal kita percepat waktunya gitu. Nah, di sini aku udah pindahin semua ke Word biar kalian lihatnya juga lebih jelas. Nah, di sini ada semester 1, 2, 3 sampai 8. Nah, buat kalian yang para sipas atau non sipas, kalian juga bisa gunain metode ini. Dan buat kalian yang pengen tahu tips and triknya, kalian bisa nonton aja di video aku di situ. Kalian cek aja di playlistnya. Oke, nggak usah salah fokus ini karena kode jam ujian ini hanya berlaku pada saat ujian objektif atau PG yang pernah kita laksanain atau pernah diselenggarain sebelum pandemi ini gitu. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir atau kalian nggak perlu kebingungan tentang kode-kode jam ujian ini gitu, karena ini tuh nggak bakal ngaruh. Jadi kalian cuma fokus yang jam pengerjaannya doang. Jadi kalian nggak usah fokus ke situ, kalian tinggal ngerjain aja sesuai jam ujian gitu. Kalian misalkan ini kan dari jam ujian juga dari udah kelihatan kan, ini 12, 13, 14, 21, 21, 22, 22. Nah, di sini tuh aku 12, 13, 14 dan itu nggak bentrok, tapi di bawahnya ke bawah ini kita 21 sama 22 bentrok, 4 mata kuliah bentrok di hari yang sama, Sabtu sama Minggu. Nah, buat kalian yang nanyain juga nih tentang masalah bentrok, gimana sih kalau misalkan bentrok? Jadi nanti bakalan dikerjain barengan sehari, yang penting satu hari kelar. Jadi ada dua opsi. Yang pertama, kalian mendownload secara bersamaan, misal jam 8 kita tuh mendownload nih 2 soal sekaligus, itu boleh dan punya batas waktu yang sama, yaitu 6 jam per mata kuliah ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian download di waktu yang sama di jam 8 gitu kan, kalian download jam 8 dengan 2 mata kuliah sekaligus, otomatis kan dari jam 8 itu bakalan terhitung maju, otomatis terhitung gitu ya sampai 6 jam ke depan, harus bisa ngumpulin 2 mata kuliah sekaligus itu gitu di hari yang sama. Kalau misalkan kalian melebihi dari 6 jam, otomatis kalian itu dikatakan tidak mengumpulkan atau gagal gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di opsi yang kedua itu kalian bisa
Misalkan kalian bentrok kayak aku nih, udah dua-duanya bentrok, mata kuliah bentrok nih ya. Nah, kalian itu ngakuin 1 jam pertama, misalkan dari jam kalian dari jam 8 kalian itu ngedownload satu mata kuliah itu. Nah, 3 jam kemudian kalian tuh harus ngedownload lagi mata kuliah yang sama. Jadi seenggaknya kita itu punya rentang waktu atau selisih waktu 3 jam. Nah, 3 jam itu kita bisa gunain waktu kita tuh seenggaknya meringankan beban kita di mata kuliah yang pertama itu gitu. Kita ngerjain seenggaknya kita udah punya jawaban kan sampai 3 jam itu gitu, walaupun entah setengah entah full juga gitu. Nah, kalau misalnya udah 3 jam baru kita download yang soal untuk mata kuliah yang kedua gitu. Jadi bakalan meringankan beban kita sih gitu. Jadi nggak bakalan terlalu pusing dan nggak terlalu mepet juga gitu. Jadi intinya tetap dapat porsi 6 jam per mata kuliah, dan kita juga bisa ngerjain dua-duanya di hari yang sama gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, terus untuk tanda tangannya sendiri aku bakal kasih tutorialnya. Simple banget kok, ada 2 cara. Jadi kalian harus tonton sampai full, oke? Nah, yang pertama kita download dulu aplikasinya, namanya Adobe Fill and Sign. Kali ini aku pakai App Store, kalian juga bisa pakai di Play Store. Nah, di sini aku udah download, jadi tinggal buka aja. Nah, kita tinggal add, terus di create signature. Terus kalian bisa tanda tangan di sini. Terus kita add juga dan taruh di tempatnya. Ini aku pakai contoh aja ya, contoh sampel dari si Adobe Fill and Sign ini. Nah, terus habis itu udah deh kita save ke galeri atau ke dokumen. Kalau misalkan di App Store aku biasanya ditaruh di dokumen. Terus kurang lebih kayak gitu. Tuh kan, jadi lebih rapi dan lebih enak aja dilihat. Tapi dengan syarat ini bentuknya PDF ya biasanya. Nah, untuk kali ini kita pakai di laptop atau di komputer. Kita tinggal insert picture, terus kita cari di mana dokumennya atau fotonya yang kita scan tadi, dan klik kanan kita cari text wrapping and behind the text. Terus kita adjust sendiri sesuai kebutuhan ya, sesuai kolom yang ditentuin lah gitu ya. Kita perkecil, terus masukin ke atau sesuaiin di kolom itu. Kalau lebih kayak gitu, tinggal kalian atur-atur sendiri. Dan semoga bermanfaat. Oke, gitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian bisa dapetin pencerahan dari video ini dan kalian gak bingung-bingung lagi. Dan buat kalian yang punya teman UT juga, kalian share video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian tuh gak bingung lagi. Dan anggaplah ini adalah seminar via YouTube. Jadi buat kalian yang nonton video aku, jangan pernah skip iklan dong, biar aku lebih semangat lagi bikin video tentang UT buat kalian gitu loh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, jangan di unlike lah gitu kan. Buat video selanjutnya kalian jangan skip iklan, oke? Pokoknya jangan skip iklan. Gitu aja yang bisa sampai kalian, dan wassalamualaikum.